Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan melakukan praktikum IPA di SD, yaitu telinga, struktur dan fungsi telinga. Saya Rahma, NIM 8583000895, UPBJJ Banjarmasin. Alat dan bahan yang perlu disediakan, yang pertama ada gambar struktur alat pendengaran manusia, kemudian yang kedua ada lembar pengamatan dan alat tulis. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui bagian-bagian yang menyusun telinga beserta fungsinya. Pada video praktikum kali ini kita akan melakukan percobaan struktur dan fungsi telinga. Telinga merupakan indera pendengar. Bunyi bergetar dan bergerak di udara dalam bentuk gelombang. Telinga kita begitu peka sehingga dapat menginterpretasikan getaran menjadi berbagai bunyi. Manusia memiliki sepasang telinga, masing-masing terdiri atas 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga luar merupakan bagian telinga yang memulai rangkaian proses pendengaran. Telinga luar dimulai dari daun telinga, lubang telinga atau saluran telinga, hingga liang telinga. Telinga luar dan telinga tengah dibatasi oleh gendang telinga atau yang dikenal juga dengan membran timpani. Daun telinga yang dikenal juga sebagai pinna merupakan satu-satunya organ pendengaran yang bisa dilihat tanpa menggunakan alat khusus. Organ pendengaran ini terdiri dari tulang rawan dan kulit. Dalam proses pendengaran, daun telinga berfungsi untuk menangkap gelombang suara dari lingkungan sekitar. Kemudian, saluran telinga atau liang telinga merupakan organ pendengaran berupa lorong yang dimulai dari lubang telinga hingga gendang telinga. Dan telinga memiliki beberapa fungsi, yaitu menghantarkan gelombang suara dari daun telinga ke gendang telinga, kemudian melindungi gendang telinga dari debu dan kotoran karena ditumbuhi oleh rambut-rambut halus, dan memproduksi cairan telinga untuk melindungi dinding liang telinga dari iritasi serta mencegah bakteri, debu dan kotoran mencapai gendang telinga. Kemudian telinga tengah. Telinga tengah berfungsi untuk menerima gelombang suara, mengubahnya menjadi getaran suara, lalu meneruskannya ke telinga bagian dalam. Di sisi luar, telinga tengah dibatasi oleh gendang telinga, sementara itu sisi dalam telinga tengah dibatasi oleh tulang sanggurdi yang menempel langsung ke telinga bagian dalam. Telinga tengah yang pertama terdiri dari gendang telinga, adalah organ yang membatasi telinga luar dan telinga tengah. Organ ini akan bergetar saat menerima gelombang suara. Getaran inilah yang akan dilanjutkan ke telinga bagian dalam melalui 3 tulang oksikel. Oksikel merupakan 3 susunan tulang. Ini adalah tulang oksikel, merupakan susunan 3 tulang terkecil di dalam tubuh manusia yang terdapat di antara gendang telinga dan telinga bagian dalam. Ketiga tulang ini berfungsi untuk meneruskan getaran yang diterima gendang telinga ke telinga bagian dalam. Ketiga tulang oksikel itu adalah, yang pertama ada tulang martil, yaitu tulang menempel dengan gendang telinga. Kemudian tulang landasan, yaitu tulang yang berada di tengah-tengah rangkaian tulang pendengaran. Kemudian yang ketiga ada tulang sanggurdi, yaitu tulang yang menghubungkan telinga tengah dengan telinga dalam.
Selanjutnya ada saluran Eustachius, terletak di bagian bawah rongga telinga tengah. Saluran ini menghubungkan telinga tengah dengan rongga hidung dan bagian atas tenggorokan. Saluran ini berperan mengeluarkan lendir dari telinga tengah. Selain itu, saluran Eustachius juga berfungsi untuk menjaga tekanan udara di dalam telinga, misalnya ketika kita sedang berada di dalam pesawat. Oke, selanjutnya telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam berfungsi untuk mengubah getaran suara menjadi sinyal listrik yang akan dihantarkan ke otak sehingga kita bisa mendengar suara. Selain itu, bagian telinga ini juga berfungsi untuk mengatur keseimbangan tubuh. Telinga bagian dalam dimulai dari jendela opal yang bagian luarnya menyambung dengan ujung tulang sanggurdi. Bagian opal di sini, kemudian luarnya menyambung dengan ujung tulang sanggurdi dan diakhiri oleh saraf pendengaran. Ada 3 organ di telinga bagian dalam, yaitu koklea, vestibular, dan saluran setengah lingkaran. Koklea, vestibular, dan saluran setengah lingkaran memiliki bagian dalam berupa saluran yang berisi cairan. Dinding saluran ini ditumbuhi sel rambut halus yang berperan dalam proses pendengaran dan pengaturan keseimbangan tubuh. Yang pertama ada koklea atau siput. Rumah siput adalah organ berbentuk mirip dengan siput ini yang memiliki saraf pendengaran. Organ ini berfungsi untuk mengubah getaran suara menjadi sinyal listrik yang diteruskan ke otak. Kemudian vestibular berfungsi untuk mengatur keseimbangan dan gerak lurus tubuh seperti maju mundur, naik dan turun. Dalam mengatur gerak dan keseimbangan tubuh, sel rambut akan mendeteksi gerakan cairan di dalam vestibular ketika tubuh bergerak. Kemudian saluran setengah lingkaran yang ini sama seperti vestibular. Saluran setengah lingkaran berfungsi untuk mengatur keseimbangan dan gerak tubuh. Perbedaannya, saluran setengah lingkaran bertanggung jawab atas gerakan tubuh yang memutar dan yang tidak dalam garis lurus. Organ ini juga berfungsi untuk mengatur gerakan dan mendeteksi letak kepala. Saluran setengah lingkaran ini terdiri dari 3 saluran yang berisi cairan dan sel rambut. Saluran ini akan mengatur gerakan memutar tubuh melalui sel rambut dan cairan tersebut.